Dia mencari nafkah dengan menangkap tikus. Bunuh 10 hewan untuk 5 koin. Akhirnya membuat para tikus marah. Hari itu mereka semua bergegas menyerangnya. Slip kaki, langsung jatuh ke dalam tong kimchi. Sayangnya, pabrik kimchi ini tiba-tiba diblokir. Tanpa diduga, tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa dia telah terjatuh. Waktu berlalu seperti ini selama 100 tahun. Dua anak secara tidak sengaja datang ke pabrik yang ditinggalkan ini. Membuka tutup wadah kimchi secara tidak sengaja. Menyebabkan pria yang telah diasinkan selama 100 tahun terbangun. Para ilmuwan menjelaskan kepada wartawan mengapa dia selamat. Namun pria ini bingung. Setelah mendengar istrinya telah meninggal selama 80 tahun. Dia akhirnya mogok. Keesokan harinya, para ilmuwan menyampaikan kabar baik kepadanya. Mereka mengatakan telah menemukan kerabat yang masih hidup. Namanya Green. Dia adalah cicitnya. Keturunan ini, juga setua dia. Keduanya baru saja bertemu. Segera berpelukan. Terdengar suara gemuruh di luar gedung. Semuanya aneh. Dia hampir menabrak taksi. Atas permintaannya, Green membawanya ke makam istrinya. Dunia Feng Shui ratusan tahun lalu. Kini tempat tersebut menjadi tempat pembuangan sampah yang terpencil. Dari papan reklame itu berjatuhan setumpuk sampah. Pukul batu nisan. Hal itu menyebabkan dia sangat kesakitan. Dia menyuruh Green dan dirinya sendiri untuk berdoa bagi keluarga. Tepat pada waktunya untuk bertemu dengan beberapa orang yang datang untuk mengupdate iklan. Dia menyuruh lawannya untuk menghilangkan tanda-tanda yang compang camping ini. Yang lain mengatakan dia gila. Dia segera mengayunkan tangannya dan meninju lawannya hingga jatuh. Akibatnya, kedua pria tersebut ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Green menggunakan seluruh tabungannya untuk membayar uang jaminan. Sesampainya di rumah, dia langsung memarahi leluhurnya. Katakanlah nenek moyang tidak mengetahui banyak hal. Nenek moyang marah, menyebut Anda sebagai anak yang tidak berbakti. Ketika kamu belum lahir, aku sudah berada di luar angkasa. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Kota yang sangat besar, tidak ada satupun batu bata miliknya. Namun dia memiliki kualitas ketahanan seperti orang-orang 100 tahun yang lalu. Dia segera menjadi pria paling tampan di jalanan Amerika. Tahun itu, dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam tong berisi kimchi. Setelah diasinkan selama 100 tahun, dia sadar kembali. Inilah dunia 100 tahun kemudian. Tak berdaya, banyak hal berubah. Untuk memberi makan diri Anda sendiri, dia memutuskan untuk membuat kimchi. Dia tidak punya uang untuk membeli bahan-bahan. Jadi dia berlari ke tempat sampah untuk mengambilnya. Dan untungnya, dia mengambil mentimun dan garam. Dia menggunakan bagian-bagian bekas untuk merakit gerobak kecil. Cuci mentimun, masukkan ke dalam botol kaca bekas. Susun dengan rapi, menunggu hujan dan kotoran burung memenuhinya. Di balik setiap hidangan lezat, sebuah anugerah alam. Dunia sedang berubah, namun kebutuhan masyarakat akan kelezatan tidak akan berubah. Mentimun yang direndam dalam air hujan disukai banyak orang. Semua media datang untuk wawancara. Nenek moyang kimchi sangat bangga. Di kamera, dia mengejek keponakannya sebagai orang bodoh. Melihat nenek moyang bermegah, senyuman merasa frustrasi. Terakhir kali karena nenek moyang saya memukul seseorang. Green sendiri dikurung di kantor polisi. Juga merusak banyak hal. Dia masih punya wajah untuk memarahi putranya lagi. Dia berbalik. Segera laporkan ke dinas kesehatan tentang kimchi menjatuhkan burung jenis ini. Pihak berwenang segera tiba, membuat dia gulung tikar, dan denda $20.000. Ketika masyarakat mendengar berita tersebut, mereka semua memboikotnya, membuatnya malu dan tidak tahu harus bersembunyi di mana. Saat ini, dua tamu tetapnya datang untuk memberinya ide, adalah mencari beberapa pekerja magang untuk membantunya. Bukan saja tidak perlu membayar gaji, namun juga dapat memproduksi kimchi dalam jumlah besar yang memenuhi standar kebersihan. Pada akhirnya, ini berhasil. Produknya segera ditingkatkan. Serangkaian botol kimchi diluncurkan di pasaran. Dengan bantuan semua orang, kali ini penjualannya 100 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Dia menghasilkan banyak uang, akhirnya membeli papan iklan di samping makam istrinya. Kemudian potong tandanya, terlindunginya kehormatan keluarga. Investor juga datang. Bersiaplah untuk berinvestasi 10 miliar untuk membantunya membangun kerajaan kimchi. Melihat kesuksesan besar nenek moyang kita, Green merasa semakin tidak puas. Hari itu, nenek moyang mengabaikan prasangka. Datanglah ke rumah sendiri, ajak dia berbisnis bersama. Dia segera memikat leluhurnya ke jejaring sosial untuk berbicara. Katakanlah Anda memiliki banyak penggemar. Bisnis akan menjadi lebih baik. Nenek moyang mendengarkannya, mintalah asisten online, mengungkapkan beberapa pandangan saya dari 100 tahun yang lalu. Hasilnya dengan cepat dikritik oleh semua orang. Bahkan asistennya tidak tahan, pengkhianatan langsung. Namun di luar dugaan, setelah beberapa hari, pandangan ini 100 tahun yang lalu, membuat semua orang berpikir ulang. Semua orang merasa bahwa pemikiran nenek moyang kimchi sangat tajam. Dia segera diundang, berpartisipasi dalam debat yang disiarkan secara nasional. Senyum, keponakan ini, keras hati, dandan. Di bawah ini adalah pertanyaan jebakan. Biarlah nenek moyang yang menjawab. Akibatnya nenek moyang kimchi benar-benar kacau.
Pandangannya sepenuhnya bertentangan dengan opini publik, menimbulkan reaksi keras di masyarakat. Pemerintah langsung mendeportasinya ke luar negeri. Ahli kimchi melarikan diri ke rumah Green, memohon padanya untuk membantuku melarikan diri ke Kanada. Senyum setuju, mereka meraba-raba sepanjang perbatasan. Dalam perjalanan, Green menyesal. Akui kesalahanmu kepada leluhurmu. Nenek moyang kimchi mendengarkan, beri dia pukulan. Polisi perbatasan sering lewat. Ahli kimchi mengganti pakaian Green, mencukur, kemudian berpura-pura menjadi keponakan aslinya dan kembali ke New York. Senyuman ditangkap, semua barang miliknya diambil, tidak dapat membuktikan diri. Sudah, dia dianggap sebagai bapak kimchi dan diasingkan ke tanah airnya di Eropa. Miskin, tidak mengetahui cara berbicara bahasa lokal, tidak tahu bagaimana cara hidup. Green berdoa dengan putus asa di gereja. Dia menyesali tindakannya yang tidak menghormati leluhurnya, dan mencemarkan nama baik keluarga, tidak terduga. Dia melihat nenek moyang kimchi lagi, datang untuk menemukannya. Kedua orang tersebut menyelesaikan konflik. Bagaimanapun, darah tetaplah darah. Keduanya memutuskan untuk mengembangkan bisnis kimchi bersama. Saya senior, sampai jumpa besok.